Di balik semua kebakaran yang rimbun, ayah Indri melompat keluar dengan tatapan mata yang menyala, penuh amarah dan keberanian mutlak demi menyelamatkan darah dagingnya. Woi, sini kalian semua. Selamat datang di Bisikan Horor. Halo para arwah sekalian, selamat datang kembali di ritual kita hari ini. Sebelum kita mulai memanggil hal-hal seru di depan layar, saya mau absen dulu. Seperti biasa, semoga dimensi kalian hari ini aman, wadah fana alias tubuh kalian selalu sehat walafiat, dan semua urusan duniawi kalian dilancarkan tanpa ada hambatan gaib apapun. Kisah yang kita bedah malam ini menceritakan kejadian luar biasa yang dialami oleh sepupu jauh dari pendengar kita pada pertengahan tahun 2020 yang lalu. Sebuah kisah yang berlatar di pedalaman Sumatera, di mana wilayah perkampungannya masih dikepung oleh barisan pohon-pohon jati kuno dan beringin raksasa yang angker. Cerita ini menjadi bukti bahwa di balik rimbunnya hutan pedalaman terdapat sebuah kehidupan gaib yang sangat terorganisir, yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai kerajaan orang Bunian. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi kita di pintu dimensi ini. Kunci rapat-rapat kamar kalian, siapkan raga fana kalian untuk masuk lebih dalam, dan matikan lampunya. Kisah ini bermula pada tanggal 21 Juli 2020. Tepat di masa liburan sekolah, Amel, seorang gadis remaja yang tinggal di Riau, memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh demi mengunjungi rumah teman baiknya bernama Indri, yang tinggal di salah satu area pelosok di daratan Sumatera. Rumah keluarga Indri terletak sangat jauh dari pusat keramaian kota. Untuk mencapai pemukiman tersebut, siapapun harus melewati jalanan sepi yang di kanan kirinya dipenuhi oleh barisan pohon jati tua dan pohon beringin raksasa dengan akar-akar menggantung laksana jemari raksasa. Selama hari-hari pertama liburan, Amel dan Indri kerap menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan ke kota. Karena jarak yang sangat jauh dan akses jalanan yang minim penerangan, mereka berdua biasanya selalu berkomitmen untuk pulang lebih awal sebelum matahari tenggelam. Namun, ada satu sore di mana perkiraan waktu mereka itu menjadi meleset akibat terlalu asyik menikmati suasana di kota. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 18.30 ketika motor yang dikendarai Indri mulai memasuki jalur sepi di area hutan beringin. Suasana maghrib di tempat itu terasa sangat menekan. Kabut tipis mulai turun, berbau dengan semburat merah jingga yang perlahan padam di ufuk barat. Saat motor melaju membelah jalanan yang sunyi, mata Amel mulai menangkap kejanggalan. Di pinggir jalan, tepat di bawah bayangan gelap pohon-pohon beringin besar, ia berulang kali melihat sosok manusia berdiri tegak. Awalnya, Amel melihat seseorang kakek tua yang berdiri mematung. Beberapa meter kemudian, tampak seorang ibu dengan kain sarung, dan sesekali terlihat pula siluet anak-anak kecil di bawah akar gantung.
Ada puluhan orang yang berdiri berderet di sepanjang tepian hutan itu. Namun, ada satu hal yang membuat dada Amel berdesir aneh. Mereka semua hanya diam, tidak bergerak sedikit pun, dengan pandangan mata yang lurus menatap kosong ke arah aspal, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak pasti. Di dalam hatinya, Amel membatin dengan penuh keheranan. Orang-orang ini kok aneh sekali. Udah masuk waktu maghrib, kok malah berdiri di pinggir jalan dekat pohon angker seperti ini pula. Apa mereka nggak takut ya? Karena tidak ingin merusak suasana liburan, Amel mencoba berpikir positif. Ia menduga mereka mungkin para pekerja ladang yang sedang berdiri menunggu jemputan truk perkebunan. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di rumah Indri dengan selamat. Setelah membersihkan diri dan bersiap untuk tidur, rasa penasaran di dalam dada Amel tidak lagi bisa dibendung. Ia mendekati Indri yang sedang merapikan tempat tidur. Indri, aku mau tanya sesuatu. Tadi waktu kita lewat jalan beringin, itu orang-orang yang berdiri deket di pinggir jalan sebenarnya ngapain sih? Memangnya masih ada ya angkutan umum atau mobil lewat jam segitu? Tanya Amel penasaran. Indri menghentikan aktivitasnya seketika. Ia menatap Amel dengan raut wajah yang mendadak berubah kaku. Orang-orang yang mana, Mel? Itu loh, banyak sekali tadi yang berdiri mematung di bawah pohon-pohon beringin besar waktu kita lewat jam 6:30. Jawab Amel polos. Indri menghela napas pendek. Suaranya mendadak merendah menjadi bisikan. Mel, itu bukan manusia. Mendengar jawaban singkat tersebut, jantung Amel seakan berhenti berdetak. Hah? Kamu serius, Indri? Jangan bercanda ah. Enggak, aku gak bercanda, Mel. Timpal Indri dengan tatapan yang sangat serius. Warga di sini udah tahu semua kalau waktu maghrib atau malam hari ada sosok yang berdiri di pinggir jalan itu. Ya diam aja, mematung, dan tidak bergerak dalam waktu yang lama. Mereka tuh bukan orang hidup. Pokoknya jangan pernah deh nyapa-nyapa atau jangan pernah menoleh ke arah mereka. Malam itu kehangatan kamar tidur Indri mendadak lenyap. Amel hanya bisa meringkuk di dalam selimut dengan sekujur tubuh yang gemetar, menyadari bahwa sosok-sosok yang ia lihat beberapa jam yang lalu adalah perwujudan dari dimensi yang berbeda. Keesokan harinya, matahari siang berhasil sedikit mengikis rasa takut di dalam diri Amel. Sekitar pukul 2 siang, Indri kembali mengajak Amel untuk pergi ke kota demi berbelanja kebutuhan pokok bulanan rumah tangga. Sebenarnya, ada rasa enggan dan takut yang menggelayuti pikiran Amel, mengingat rumah Indri yang sangat terisolasi dari tetangga lain. Jika ia menolak ikut, ia terpaksa harus tinggal sendiri di rumah besar itu. Mel, ayo ikut ke kota lagi. Kita belanja bulanan, ajak Indri. Amel mendengus pelan sambil memelas. Aduh Indri, jujur aku masih kepikiran cerita yang semalam. Agak takut aku kalau lewat jalan itu lagi. Sudahlah, ayo ikut aja. Daripada kamu tinggal sendirian di rumah ini, apa malah tidak lebih menakutkan? Tetangga yang dekat aja jaraknya jauh loh. Bujuk Indri lagi. Akhirnya dengan berat hati, Amel menyetujui hal tersebut. Mereka berangkat dari rumah sekitar pukul 14.50.
Perjalanan menuju pusat kota yang memiliki toko swalayan modern memang memakan waktu yang cukup lama. Hampir 1 jam lebih perjalanan di atas motor. Sesampainya di swalayan, suasana belanja bulanan yang amat seru dan berburu takjil makanan membuat kedua gadis remaja itu benar-benar terlena. Mereka sibuk memilih barang, membandingkan harga, hingga tanpa sadar putaran waktu berjalan begitu cepat. Ndri, coba lihat jam. Ini udah jam berapa? Tanya Amel tiba-tiba. Setelah menyadari suasana di luar jendela kaca toko sudah gelap gulita, Indri meraba saku celananya dan melihat layar ponsel. Matanya seketika membelalak. Astaga Mel, udah jam 19.30 malam. Rasa panik langsung menyerang Amel. Gimana ini? Kita pulang jam segini. Apa nggak apa-apa itu lewat jalan beringin itu lagi malam-malam? Indri mencoba menenangkan temannya, meskipun ia sendiri tampak cemas. Nggak apa-apa Mel, yang penting nanti selama di jalan kita nggak usah mampir-mampir lagi ya. Kita langsung aja ngegas naik motor sampai rumah. Setelah menyelesaikan pembayaran di kasir, mereka membawa 2 kantong besar berisi barang belanja bulanan. Setelah menyelesaikan pembayaran di kasir, mereka membawa 2 kantong besar berisi barang belanjaan bulanan. Indri memacu motornya menembus kegelapan malam yang sunyi. Tepat pukul 20.30, sorot lampu motor mereka mulai mengenai barisan pohon beringin raksasa yang menjadi batas wilayah alas tersebut. Namun, nasib buruk tampaknya telah tertulis untuk mereka malam itu. Tepat di titik tengah jalur hutan beringin yang paling gelap, mesin motor yang mereka kendarai tiba-tiba mengeluarkan suara batuk yang berat, tersendat-sendat, dan sedetik kemudian langsung mati total. Lampu utama motor padam, melemparkan Amel dan Indri ke dalam kegelapan absolut yang pekat. Indri mencoba turun dan berulang kali menginjak tuas kick starter motornya. Namun, mesin itu tetap tidak bergeming. Sebagai 2 orang gadis remaja, mereka sama sekali tidak memahami perihal mekanik kendaraan. Yang membuat situasi kian kritis adalah hilangnya seluruh sinyal pada ponsel mereka. Layar ponsel hanya menampilkan tulisan no service. Tidak ada cara untuk menghubungi siapapun atau meminta pertolongan dari luar. Gimana ini Indri? Kenapa motornya bisa mati? Gimana ini Indri? Kok bisa mati sih motornya? Suara Amel mulai terisak menahan tangis. Aku juga nggak tahu Mel. Kayaknya ini bukan masalah mesin biasa. Aku nggak ngerti lah, jawab Indri dengan napas yang memburu panik. Satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah duduk pasrah di pembatas jalan setapak, sambil sesekali mencoba menyalakan kembali motor tersebut. Waktu terus berjalan merayap di tengah kesunyian yang mencekam. Tanpa mereka sadari, jarum jam sudah merangkak menyentuh angka 21.50 malam. Di tengah keheningan total hutan itu, telinga Amel yang peka mendadak menangkap sebuah bunyi dari arah kegelapan terdalam di antara perpohonan beringin. Itu adalah suara langkah kaki, suara gesekan semak belukar,
yang terinjak oleh sesuatu yang sedang berjalan mendekat ke arah posisi mereka berdua. Indri, coba dengar. Sepertinya ada suara orang jalan dari arah dalam hutan menuju ke sini. Bisik Amel sambil mencengkram erat lengan jaket Indri. Indri membeku. Wajahnya menatap lurus ke aspal jalan. Mel, itu bukan orang. Jangan nengok ke arah dalam hutan. Tengok ke tanah aja, jawab Indri dengan suara yang bergetar hebat. Malam terus bergerak menuju puncaknya. Semakin mendekati tengah malam, suasana di jalur perpatahan hutan beringin itu kian tidak masuk akal. Suara langkah kaki yang semula hanya terdengar dari satu arah, perlahan-lahan mulai berlipat ganda. Bunyinya berubah menjadi riuh, menyerupai langkah kaki rombongan besar manusia yang sedang berjalan, berbondong-bondong keluar dari kegelapan hutan. Dari balik kabut malam yang tebal, siluet tubuh mulai bermanifestasi. Mereka mulai muncul. Jumlahnya sangat banyak. Berombongan lakta. Berombongan seperti iringan-iringan warga desa yang sedang melakukan pawai di tengah malam buta. Bagi Amel yang merupakan orang pendatang, rupa fisik makhluk-makhluk itu dari kejauhan tampak sangat menyerupai manusia biasa. Namun, Indri yang sejak awal menundukkan kepala, perlahan-lahan mengarahkan pandangan matanya ke bagian paling bawah dari rombongan yang kian mendekat tersebut. Ia mengamati bagian kaki mereka. Dan di bawah temaramnya sisa cahaya malam, Indri menyaksikan sebuah pemandangan yang merenggut seluruh keberaniannya. Seluruh makhluk di dalam rombongan itu memiliki bentuk pergelangan kaki yang terbalik 180 derajat ke arah belakang. Mereka berjalan maju, namun tumit mereka berada di depan, dan jari-jari kaki mereka menghadap ke belakang. "Lari Mel, lari sekarang juga!" teriak Indri dengan suara melengking memecah kesunyian hutan. "Kenapa Indri? Kenapa kita harus lari?" Amel panik, belum menyadari apa yang dilihat oleh sahabatnya. "Udah jangan banyak tanya, lari!" Tapi gimana itu motornya? Barang belanjaan kita di situ semua. Tanya Amel beralih menatap kantong-kantong belanjaan di motor. "Udah tinggalin aja Mel, nyawa kita lebih penting." Mereka berdua langsung mengambil langkah 1000, berlari sekencang-kencangnya menyusuri jalan aspal yang gelap, meninggalkan kendaraan mereka yang mati. Waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 23.40 malam. Tubuh mereka yang kelelahan dipaksa untuk terus bergerak membelah malam. Namun, semakin kencang Amel dan Indri berlari, suara derap langkah kaki terbalik dari belakang mereka terdengar semakin cepat mengejar. Rasa lelah yang teramat sangat membuat langkah kaki kedua gadis itu mulai melambat, hingga pada satu titik kekuatan fisik mereka benar-benar habis. Sebelum mereka berhasil mencapai ujung jalan keluar, beberapa pasang tangan dengan hawa sedingin es mendadak mencengkram pundak dan lengan Amel serta Indri dari belakang. Kekuatan makhluk-makhluk gaib itu sangat luar biasa. Tubuh Amel dan Indri diseret paksa masuk ke dalam pedalaman hutan beringin yang rimbun.
Amel hanya bisa menangis histeris sambil merapalkan segala ayat doa yang ia ingat di dalam benaknya. Mereka dibawa jauh ke tengah-tengah alas beringin. Di tempat itu terdapat sebuah area tanah lapang luas yang dikelilingi oleh jejaran obor menyala yang memancarkan api berwarna merah ganjil. Di bawah siraman cahaya obor, Amel dan Indri terperangah ketakutan saat melihat bahwa di tempat itu ternyata sudah ada belasan anak-anak remaja seumuran mereka yang duduk tersimpuh dalam kondisi lemas. Mereka semua adalah korban-korban yang sebelumnya hilang diculik oleh kelompok orang bunian tersebut. Indri, aku mau pulang. Aku mau ketemu ibuku. Rintih Amel di tengah tangisnya yang pecah. Indri hanya bisa memeluk erat tubuh sahabatnya. Air matanya sendiri sudah mengalir deras membasahi pipi. Aku juga mau pulang, Mel. Aku nggak tahu kita harus gimana lagi sekarang. Di tengah kepungan makhluk-makhluk kaki terbalik yang berdiri mengitari mereka, yang siap menjatuhkan hukuman, kedua gadis itu hanya bisa pasrah menanti nasib yang akan menimpa jiwa mereka. Sementara itu, di kediaman keluarga Indri, suasana sejak beberapa jam lalu sudah dilingkupi kepanikan yang luar biasa. Ibu dan ayah Indri menyadari bahwa kedua anak gadis mereka belum juga kembali, padahal malam sudah larut. Didorong oleh firasat buruk seorang orang tua yang tahu betul betapa berbahayanya jalur hutan beringin di malam hari, sang ayah mengambil beberapa bilah senjata tajam tradisional dan mengajak istrinya untuk melakukan pencarian nekat ke dalam alas. Kembali ke dalam lingkaran obor kerajaan Bunian, di saat harapan Amel dan Indri sudah berada di titik nadir, sebuah suara teriakan lantang tiba-tiba memecah barisan makhluk gaib tersebut. Di balik semak belukar yang rimbun, ayah Indri melompat keluar dengan tatapan mata yang menyala, penuh amarah dan keberanian mutlak demi menyelamatkan darah dagingnya. Woi, sini kalian semua, hadapi aku kalau berani, teriak ayah Indri dengan suara menggelegar, sengaja memprovokasi seluruh penghuni gaib di tempat itu. Mendengar tantangan keras tersebut, rombongan orang Bunian yang semula mengitari anak-anak remaja langsung mengalihkan perhatian mereka. Dengan gerakan kaku namun cepat, makhluk-makhluk berkaki terbalik itu mulai bergerak massal, mengejar dan memburu ayah Indri yang sengaja berlari ke arah berlawanan untuk memecah konsentrasi massa. Di saat yang bersamaan, Ibu Indri muncul dari sudut semak yang lain secara diam-diam. Dengan gerakan cepat, sang ibu langsung melepaskan ikatan gaib yang mengunci tubuh Amel dan Indri dan seluruh anak remaja yang terjebak di sana. Ayo cepat, lari ke arah berlawanan, ikuti ibu, perintah Ibu Indri dengan suara berbisik yang tegas. Tanpa membuang waktu, Amel,
Indri beserta rombongan remaja yang bebas langsung berlari sekencang mungkin mengikuti arahan sang ibu menuju ke jalur yang berlawanan dari arah perginya makhluk-makhluk tadi. Di tengah kepanikan dan kegelapan yang merayap, mereka terus berlari menembus duri-duri semak belukar yang menggores kulit kaki mereka. Tiba-tiba, dari arah semak di depan mereka, sosok ayah Indri kembali muncul dengan napas yang terengah-engah dan pakaian yang sudah koyak. Kedatangan sang ayah yang mendadak sempat membuat seluruh rombongan terkejut setengah mati. Namun, tanpa sempat berpikir panjang, mereka semua terus melanjutkan larian karena jalur aspal jalan raya sudah mulai terlihat di balik rimbunnya pohon-pohon bambu di depan mata. Hanya tinggal beberapa meter lagi sebelum kaki mereka berhasil menyentuh tanah aspal yang aman. Wush, sebuah suara desingan benda tajam, panjang, melesat dengan kecepatan tinggi dari arah kegelapan hutan di belakang mereka. Sebuah senjata tajam panjang berupa tombak kayu kuno milik orang Bunian meluncur bebas, dan dalam 1 detik yang mengerikan, senjata tersebut menghantam keras dan menembus tubuh ayah Indri dari arah belakang. "Ayah!" Jeritan histeris Indri mengguncang keheningan malam itu. Langkah kaki sang ayah seketika terhenti. Raganya ambruk menghantam tanah gembur. Kehilangan embusan napas terakhirnya dalam waktu yang sangat singkat di hadapan anak dan istrinya. Ibu Indri menangis sejadi-jadinya meratapi sang suami tercinta. Namun dari arah belakang, riuh langkah kaki terbalik dari rombongan Bunian yang marah kembali terdengar mendekat. Dengan sisa kekuatan dan hati yang hancur berkeping-keping, Ibu Indri terpaksa menarik paksa lengan Indri dan Amel untuk tetap terus berlari keluar, meninggalkan raga sang ayah yang telah berkorban demi keselamatan mereka di dalam kegelapan alas. Tepat saat kaki-kaki mereka berhasil menapak di atas jalan aspal, di ufuk timur, semburat cahaya matahari pagi mulai terbit membelah langit. Bersamaan dengan datangnya cahaya fajar, seluruh teror dan suara langkah kaki dari dalam hutan beringin seketika lenyap tak berbekas, meninggalkan kesunyian pagi yang dingin dan kepedihan yang luar biasa. 1 minggu setelah peristiwa berdarah dan penuh teror di hutan pedalaman Sumatera tersebut, Amel akhirnya dijemput oleh keluarganya untuk pulang kembali ke rumahnya di Riau. Meskipun ia berhasil menyelamatkan raganya, trauma mendalam akibat pertemuan dengan kerajaan orang Bunian malam itu akan selalu menetap di dalam kepalanya seumur hidup. Sementara itu, bagi Indri dan ibunya, kehidupan mereka tidak akan pernah lagi sama. Mereka harus kehilangan sosok ayah dan suami tercinta yang mengorbankan nyawanya demi sebuah penebusan di jalur maut hutan beringin. Kasus hilangnya sang ayah di dalam alas tersebut tidak pernah bisa diselesaikan secara logika oleh pihak berwajib, karena dunia gaib memiliki hukumnya sendiri yang menolak campur tangan manusia hidup. Dari rangkaian peristiwa nyata yang dialami oleh Amel dan Indri pada tahun 2020 ini, kita kembali diingatkan satu hal yang penting, bahwa keberadaan hal-hal mistis, gaib, dan dimensi lain itu nyata adanya di sekitar kita. Walaupun pada zaman modern ini kebanyakan orang
memilih untuk menganggap semua cerita seperti ini hanyalah sebuah dongeng bohong belaka. Sampai akhirnya mereka sendiri yang terpilih untuk melangkah masuk dan merasakannya langsung di balik kegelapan. Itulah kisah tentang teror orang Bunian. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang peristiwa? Bagaimana tanggapan para arwah kalian? Bagaimana tanggapan tentang para arwah sekalian tentang peristiwa mencekam kali ini? Tuliskan opini kalian di kolom komentar bawah dan pastikan kalian selalu waspada. Ketemu lagi di ritual kita yang lainnya. Bye-bye.